Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu semangat dan tetap ceria untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Baik anak-anakku, sebelum Ustazah mulai pelajaran kali ini, Ustazah harap kalian sudah siap di tempat kalian membawa buku paket, kemudian bawa alat tulisnya seperti pensil dan juga penghapus, karena materi hari ini kita banyak menulis berkenaan dengan soal-soal yang ada di buku paket sesuai dengan janji Ustazah minggu lalu. Kita akan bahas beberapa soal yang ada di sini secara bersama-sama. Ustazah yakin anak-anak kelas 5 semuanya mengikuti perintah Ustazah minggu lalu, yaitu mengerjakan soal yang ada di halaman 6. Kita akan bahas bersama-sama ya. Sebelum kita mulai, mari kita baca bismillah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Drop it. Okay students, now we are continue our lesson about English. The material we are going to learn is direction and preposition. Like the yesterday, we have already learned about direction, and I have a task for you to do at page 6 on your English book. Have you already done it? So let's open it together. Please open page 6. Kita buka bersama-sama halaman 6. Halaman 6 seperti ini ya. Kemarin Ustazah memberi tugas kalian untuk latihan mandiri. Latihan mandiri kan tidak dikumpulkan, bukan berarti kalian tidak mengerjakan. Kita bahas bersama-sama. Kalau kalian sudah mengerjakan, pasti sudah paham. Nanti jika kalian menemukan jawaban yang tidak sama dengan Ustazah, tidak apa-apa. Karena apa? Preposisi atau letak benda pada halaman 6 ini jawabannya bisa bermacam-macam, tergantung kalian menempatkan posisi bendanya. Misalnya seperti ini, Ustazah ada di sini, kemudian di belakangnya Ustazah ada papan. Nah, Ustazah bisa bilang, Ustazah Farid posisinya di depan papan. Atau Ustazah Farin juga bisa bilang, papan posisinya ada di belakang Ustazah Farin. Jadi kemungkinan ada jawaban yang berbeda-beda. Nanti jika kalian menemukan jawaban yang berbeda dari penjelasan Ustazah, jangan bingung, karena mungkin jawaban kalian dengan jawaban Ustazah berbeda. Asalkan kalian sudah paham konsep dari preposition of place yang kemarin kita pelajari dengan bersama-sama, insya Allah sudah benar. Kemarin kita belajar tentang apa sih Ustazah? Preposition, masih ingat nggak? We have learned about apa aja kemarin? Ada above, kemudian ada under, ada on, ada in, kemudian ada apa lagi ya? Ada next to atau beside, in front of atau behind, kemudian ada between dan juga ada among. Tuh, banyak sekali kan? Jadi mulai sekarang harus dicicil, nanti kalau ada PH atau LK sudah tidak bingung lagi. Okay student, please look at page 6. So, at page 6 you can see there are many things in there. We can see that the things is located in bedroom. Tempatnya ini kira-kira di mana? Tempatnya kira-kira ada di tempat tidur. Benda-bendanya banyak sekali tuh Ustazah. Ada cupboard, ada table, ada radio, kemudian ada kamera, ada bed, guitar, slipper, vase, ball, chair, many things. Banyak sekali benda-benda yang tersedia di sini. Tugasnya kalian ngapain? Kita lihat perintahnya. Perintahnya ini, lihat nih. Write a short dialogues and text based on the picture. Kalian disuruh membuat dialog pendek
berdasarkan gambar yang sudah tersedia di sini. Nah, misalnya nih ada ada 5 nomor kan? Nah, di 5 nomor ini kita bisa membuat short dialog. Jadi, ada satu yang bertanya, ada satu yang menjawab. Oke, misalnya nih ya, kita mulai dari nomor 1. Ustazah penasaran dengan di mana letak benda dari bola. Nah, bola yang berwarna-warni. Bola yang berwarna-warni di sini ya. Oke. Jadi Ustazah harus tanya dulu nih ke B, kira-kira pertanyaannya seperti apa. Misalnya Ustazah begini, where is the ball? Kemudian yang B menjawab, the ball is under the table. Bisa kan? Di mana letak bolanya? Bolanya ada di bawah meja. Oke. Lanjut nomor 2. Ingat jawabannya nggak harus sama seperti Ustazah ya. Nomor 2. Ustazah ingin cari gambar apa lagi ya? Oke, misalnya Ustazah ingin tahu gambarnya the bear atau beruang. Beruang letaknya di mana? Biar kita sama. Beruang yang ada di ini ya, di sini ya. Nah, beruang. Ustazah tanya ke si B. Where is the bear? Si B menjawab, the bear is, kira-kira di apa itu? Di samping bola berwarna pink. Nah, di samping kemarin bahasa Inggrisnya apa? Di samping bahasa Inggrisnya beside atau next to. Nah, Ustazah bisa bilang kayak gini nih. Where is the bear? The bear is next to the pink ball. Beruangnya ada di sebelah bola berwarna pink. Nah, untuk yang nomor 3. Oke, misalnya Ustazah penasaran sama letak vas bunga. Vas bunga ada di mana? Vas bunga ada di sini. Jadi Ustazah tanyanya gini nih. Where is the vase? Yang si B menjawab, nomor 3 ya. Yang si B menjawab, the vase is on the table. Di mana sih letak vas bunganya? Letak vas bunganya loh ada di atas meja, ya kan? Yang ada di atas meja. Ingat ya, kemarin kalau on dia menempel dengan bendanya itu bahasa Inggrisnya on. Kalau above itu bendanya tidak menempel. Gimana Ustazah misalnya? Misalnya gini deh. Kalian pernah lihat pesawat kan? Pesawat itu terbang di atas permukaan tanah. Nah, itu letaknya dia tidak menempel kan sama tanahnya, dia ada di atas tanahnya. Itu bisa menggunakan under. Atau juga bisa layang-layang. Layang-layang diterbangkan tinggi di atas langit. Nah, itu juga bisa pakai kata above. Lanjut ya. Number 4. Oke, Ustazah penasaran sama letak globe-nya deh, bolanya. Bola bumi tiruan itu globe yang ada di sini. Nah, jadi Ustazah tanya, where is the globe? Where is the globe? The globe, nah, itu posisinya di mana? Ada di tengah-tengah antara gambar ya dan juga lemari. Di tengah-tengah, di antara juga bisa. Kira-kira bahasa Inggrisnya kemarin masih ingat? Kalau di antara atau di tengah-tengah itu bahasa Inggrisnya adalah between. Ya. Jadi Ustazah jawabnya gini. Where is the globe? The globe is between picture and cupboard. Bisa kan? Yang nomor 5. Oke, Ustazah penasaran sama, misalnya nih, Ustazah ingin tahu letak burung kakak tua. Nah, burung kakak tua ada di mana? Burung kakak tua ada di sini. Letaknya dia ada di dalam kandang. Nah, kalau di dalam, bahasa Inggris preposisinya kemarin apa? In. Nah, jadi misalnya nih si A tanya kayak gini. Where is the parrot? Kemudian si B menjawab, the parrot is in the cage. Cage itu kandang, sarang. Nah, letaknya burung kakak tua ada di dalam kandang. Ustazah, jawabannya nomor 1 sampai 5
nggak sama semua sama Ustazah, nggak apa-apa. Karena apa? Jawaban Ustazah sama kalian belum tentu sama, karena Ustazah sama kalian mungkin lihat barangnya beda-beda. Ustazah maunya bola, kalian maunya kursi misalnya. Jadi jawabannya tidak banyak, jawabannya tidak selalu sama dengan Ustazah, tidak apa-apa. Nah anak, kita lanjutkan ke halaman open page 7. Ya, kita bisa lihat tuh gambar-gambarnya di situ. Kemarin kan sudah mengerjakan number 1 until number 5, but now we are going to do this one, right, true or false questions. Kita menjawab benar atau salah dalam pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 10. Oke, sebelum Ustazah bahas bersama, pause dulu video dari Ustazah, kemudian kalau sudah selesai di play lagi ya. Sudah anak-anakku? Kita mulai ya. Number 1, page 7. The police station is in front of the bank. Kita lihat. Berarti yang dilihat dulu yang mana? Yang dilihat dulu yang police station. Yang police station ada di sini, banknya ada di sini. Letak kantor polisi ada di depan bank. Benar? Benar. Jawabannya true. Number 2. There is a cinema in Kings Road. Berarti kalian cari Kings Road dulu. Ada sinema, ada bioskop di Jalan King. Jalan King di mana sebelah sini? Jalan King ada bioskop, kita lihat. Tidak ada. Berarti jawabannya false. True untuk benar, false itu untuk salah. Ya. Number 3. The park is beside the police station. The park, kita cari park dulu. Parknya ada di sini. Beside the police station. Beside itu apa? Beside itu di samping. Apakah taman ada di samping police station? Benar. Berarti jawabannya true. Lanjut. Number 4. The bus station is behind the cinema. The bus station atau terminal bis letaknya di belakang sinema. Nah, terminal bis ini di sini, nggak ada tulisannya ya. Ustazah tadi lihat terminal bis ada di sini, kemudian sinema ada di sini. Pertanyaannya, terminal bis ada di belakang sinema. Itu di belakang atau di depan ya? Di belakang. Ya kan? The bus station is behind the camera. Jadi letaknya bus station itu bukan di behind tapi di in front of. Berarti jawabannya false. Number 5. There are many buildings in the city. Banyak sekali bangunan yang ada di kota. Bener nggak tuh banyak bangunan? Bener dong. Jawabannya true. Number 6. The bank is behind the police station. Bank ada di belakang police station. Kita lihat. Bank ada di belakang police station. Bener nggak? Bank ada di belakang police station. Jawabannya benar. True. Number 7. The supermarket is on the Kings Road. Apakah supermarket ada di jalan Kings? No, false ya, karena supermarket itu di jalan Queen, bukan di jalan King. Lanjut, number 8. The city hall is opposite the bank. City hall is opposite the bank. Oke, city hall, aula. Aulanya sini, banknya di sini. Bener nggak tuh? Is opposite the bank. Oke. Jawabannya apa? Oke. Opposite itu apa sih Ustazah? Opposite itu artinya kalian di depan, tapi di sisi yang lain. Misalnya Ustazah duduk di meja sini. Kemudian ini ada meja, kursi di depan. Nah, itu in front of, di depan. Nah, misalnya di sini ada meja kursi, di depannya lagi ada meja kursi. Nah, ada temannya Ustazah duduk di sana. Itu baru namanya opposite. Kita di depan tapi di sisi yang berbeda. Nah, bagaimana dengan nomor 8? Apakah letaknya bank itu di sisi yang lain dari City Hall? No. Kalau yang opposite-nya dari City Hall itu adalah
museum. Ya kan? Bukan bank. Lanjut. The supermarket is opposite the post office. The supermarket is opposite the post office. Jawabannya benar atau salah? True, benar. Karena apa? Supermarket letaknya ada di seberang jalan dari post office. Lanjut, kita ke number 10. The bank is beside the bus station. The bank ada di sebelah terminal bis. Bank di sebelah terminal bis. Benar nggak? True, benar dong. Letaknya ada di sebelah pas, di samping pasnya dari bank. Baik anak-anakku, sesuai janjinya Ustazah, hari ini sekian dulu. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian bisa mengerjakan mandiri lagi pada halaman 11. Do at page 11 until page 12. Jadi Romawi A sampai Romawi G. Nah, kalau kalian ini nih dari halaman 11A sampai G. Tapi kalau kalian ingin belajar biar lebih hebat lagi, kerjakan bawahnya sekaligus juga tidak apa-apa. Oke, terima kasih anak-anakku. Tetap semangat hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas dari Ustazah. Ini latihan mandiri. Sekali lagi kita akan bahas di minggu depan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.